Selamat pagi, Bapak Ibu, adik-adik, sobat-sobat muda, dan oma opa dimanapun berada. Berjumpa di dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Angga Prasetya, melayani di GKI Karangsaru, Semarang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas istirahat malam yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan Tuhan saat ini memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali menikmati hari baru pemberian Tuhan. Sebelum kami menjejakkan kaki karya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang akan menuntun kami di dalam melangkah menjalani hari ini. Sehingga kami, anak-anak-Mu, dapat menyukakan hati Tuhan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema perenungan firman Tuhan pagi ini adalah mengasihi tetangga. Bacaan diambil dari Injil Matius, pasal 22, ayat 34 sampai ayat 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dikisahkan ada sebuah rumah di suatu pemukiman yang dijuluki sebagai Rumah Firdaus. Rumah itu diberi julukan demikian karena di depan rumah tersebut terdapat satu taman kecil yang sangat indah. Walaupun lahan tidak terlalu luas, tetapi tanaman ditata dengan apik, dirawat dengan teratur, sehingga tanaman tumbuh subur dan berbunga semarak. Secara berkala, tampak para tukang taman profesional melakukan perawatan terhadap tanaman-tanaman yang ada. Tanaman-tanaman yang ditanam di taman yang sempit itu. Pagar rumah Firdaus ini juga unik. Bukan berupa tembok yang tertutup rapat, tetapi berupa jeruji-jeruji besi. Sehingga keindahan taman juga dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar, dan semua orang yang melintasi pasti ingin berhenti sejenak melihat, menikmati keindahan taman mungil itu. Dan memang benar demikian. Tak jarang beberapa orang berhenti untuk menikmati tanaman indah itu, taman mungil di depan rumah Firdaus itu. Suatu hari, wartawan dari sebuah majalah yang bertemakan gaya hidup mewawancarai sang pemilik rumah. Ternyata di belakang rumah itu juga terdapat taman yang indah, tetapi jauh lebih luas daripada taman yang ada di depan rumah itu. Sang wartawan bertanya, mengapa lahan sempit di depan rumah ditata dan dirawat
sama apiknya, sama indahnya dengan taman luas yang ada di halaman belakang ini. Bukankah hanya taman bagian belakang saja yang sering Anda nikmati, Pak? Pemilik rumah itu pun menjawab, "Saya memang sering menikmati keindahan taman di halaman belakang. Tetapi saya punya keyakinan, tidak hanya saya seorang diri yang suka menyaksikan keindahan taman. Orang lain pasti juga suka. Oleh karenanya, saya memutuskan untuk menata taman yang sempit di depan rumah sama apiknya dengan taman di belakang rumah. Dengan demikian, orang-orang yang lewat di depan rumah saya juga dapat menikmati indahnya taman." Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini memang benar. Namun ada terjemahan yang lebih harafiah, yaitu kasihilah orang dekatmu atau kasihilah tetanggamu. Oleh karenanya terjemahan Alkitab versi RSV, Revised Standard Version, berbunyi, "You shall love your neighbor." Kamu harus mengasihi tetanggamu. Kisah rumah Firdaus merupakan contoh nyata bagaimana seseorang mengasihi tetangga-tetangganya, mengasihi orang-orang di sekitarnya seperti dirinya sendiri. Pemilik rumah Firdaus tidak hanya membuat taman yang indah di halaman belakang untuk dinikmati sendiri, tetapi juga mengoptimalkan lahan sempit di halaman depan untuk dijadikan taman yang sama indahnya, agar dapat dinikmati tetangga di sekitar. Sudahkah kita mengasihi tetangga kita seperti mengasihi diri sendiri? Marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan mengasihi sesama manusia, mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi orang-orang di dekat kita, mengasihi tetangga kita, seperti mengasihi diri sendiri. Memberikan yang terbaik bagi orang lain, seperti memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami kembali diingatkan bahwa Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama manusia, mengasihi orang-orang yang ada di dekat kami, mengasihi tetangga-tetangga kami. Ampuni kami jikalau selama ini hidup kami hanya terfokus pada diri sendiri dan kami tidak peduli kepada orang-orang di dekat kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami hanya memberikan yang terbaik bagi diri kami sendiri, mengusahakan segala sesuatu yang terbaik bagi diri kami sendiri, dan kami tidak peduli pada orang lain di sekitar kami. Kami tidak peduli pada tetangga-tetangga kami. Mampukan kami mulai dari hari ini ya Bapa, untuk dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi orang-orang dekat kami, mengasihi tetangga-tetangga kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi dengan pertolongan dari Roh Kudus, kami yakin dan percaya kami akan dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi tetangga-tetangga kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, selamat berproses untuk mengasihi tetangga-tetangga kita, seperti mengasihi diri kita sendiri. Tuhan memberkati.